If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa ada contoh 9 permasalahan dan solusi seputar verbal in passing Kemenak yang dirangkum Digital Edu. Nah, untuk itu selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Verbal in passing guru non-PNS Kemenak telah dibuka. Pemilik SK in passing dapat melakukan verbal in passing melalui akun PTK di layanan Simpatika masing-masing. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana hal-hal baru lainnya, pasti menimbulkan berbagai pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi oleh PTK. Untuk memudahkan pembahasan permasalahan seputar verbal in passing ini, akan dibuat selayaknya tanya jawab yang terdiri atas contoh kasus dan solusi yang bisa dilakukan. Berikut adalah berbagai permasalahan, baik itu kasus dan kendala, beserta jawaban dan solusinya. Kasus yang pertama adalah tidak memiliki SK in passing. Pendidik yang tidak memiliki SK in passing, apakah harus melakukan verbal in passing? Solusinya adalah verbal in passing diselenggarakan sebagai proses verifikasi dan validasi keabsahan asli atau tidak SK in passing yang dimiliki oleh setiap pendidik di naungan Kementerian Agama. Jika tidak memiliki SK in passing, terus apa yang akan diverbal? Dicek asli atau tidaknya. Jadi, guru yang tidak memiliki SK in passing tidak perlu melakukan verbal in passing. Guru-guru ini saat masuk ke dashboard PTK di layanan Simpatika dan melihat ada menu verbal in passing, cukup dilihat saja. Kasus yang kedua adalah PNS. Seorang guru mendaftar mengikuti in passing pada pendataan yang dilakukan beberapa tahun silam, katakanlah tahun 2010. 4 tahun kemudian, yaitu 2014, guru tersebut diangkat sebagai guru PNS. Nah, tahun 2015 terbitlah SK in passing. Apakah guru tersebut harus mengikuti verbal in passing? Solusinya, in passing merupakan proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru non-PNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru pegawai negeri sipil, sehingga in passing hanya berlaku bagi guru non-PNS. Dengan kata lain, in passing bagi yang kemudian diangkat menjadi guru PNS otomatis gugur. Jadi, meskipun memiliki SK in passing, guru PNS tidak perlu melakukan verbal in passing. Berikutnya kasus yang ketiga, terdaftar in passing tetapi tidak memiliki SK in passing. Nah, kasusnya seorang pendidik sudah in passing tetapi belum menerima SK in passing. Pendidik tersebut hanya diberikan nomor SK, TMT in passing, jabatan, pangkat, dan golongan ruang, dan jumlah angka kredit. Loh, kok bisa ya? Intinya, pendidik tersebut mengetahui status in passing-nya berdasarkan sebuah daftar. Namun, SK in passing-nya belum diberikan alias belum diterima. Dimungkinkan karena satu dan lain hal SK tersebut terlambat dibagikan. Solusinya, pendidik yang belum menerima SK in passing tetap tidak dapat mengikuti verbal in passing. Karena dalam proses verbal harus mengunggah file hasil scan atau pindai SK in passing. Nah, file ini nanti yang menjadi salah satu bukti persetujuan verbal, baik di tingkat admin Penmap Kabupaten Kota, Kanwil Kemenak, maupun Dirjen Pendis. Jika tidak memiliki SK in passing, kemudian apa yang harus di-scan dan diunggah ke dalam sistem? Tentunya tidak bisa digantikan dengan surat keterangan dari RT.
Kasus yang keempat, verbal ditutup sementara. Nah, saat hendak melakukan verbal di layanan Simpatika, PTK disambut dengan pesan mohon maaf. Verbal in-passing untuk periode semester tahun ini sementara ditutup. Solusinya adalah kasus seperti ini lumayan banyak terjadi. Hal ini diakibatkan oleh cache browser dalam komputer yang dipergunakan. Solusi permasalahan ini ada beberapa. Bisa pilih salah satu. Nah, cara pertama, bersihkan cache. Jika dalam pencarian Anda menggunakan browser Google Chrome, caranya adalah klik menu kontrol. Ada gambar 3 garis bersusun di pojok kanan atas. Kemudian klik alat lainnya. Selanjutnya klik hapus data penjelajahan. Kemudian muncul kotak dialog hapus data penjelajahan. Selanjutnya centang pada jenis informasi, terutama 4 jenis teratas. Klik hapus data penjelajahan, kemudian restart atau tutup lalu buka lagi browser Anda. Nah, jika pada browser Firefox ya yang Anda gunakan untuk mencari, maka langkahnya adalah klik menu kontrol, yaitu ada gambar 3 garis bersusun di pojok kanan atas. Kemudian klik option atau pengaturan. Selanjutnya terbuka tab pengaturan Firefox. Kemudian klik advanced atau canggih. Kemudian klik network atau jaringan, dan pada bagian Change Web Content atau konten web tembolok, klik Clear Now atau bersihkan sekarang. Selanjutnya, restart browser Anda. Cara lainnya adalah gunakan browser lainnya. Jika pesan verbal ditutup muncul di Firefox, cobalah buka dengan Chrome, Opera, atau browser lainnya. Kemudian gunakan mode penyamaran pada browser dengan mengaktifkan jendela browser pribadi, yaitu jendela penyamaran atau mode incognito. Dan yang terakhir, yaitu cara yang terakhir, gunakan komputer atau laptop lainnya. Nah, dengan menggunakan salah satu dari 4 pilihan tadi, dijamin peringatan verbal ditutup. Selanjutnya adalah kasus yang kelima, yaitu gagal mengunggah hasil scan SK in passing. Ternyata semua sudah benar, tinggal mengunggah hasil scan SK in passing atau malah tinggal mengeklik perintah simpan dan cetak surat ajuan. Tetapi malah gagal mengunggah file scan SK in passing atau muncul pesan data scan file tidak ditemukan. Solusi dari kasus yang kelima ini adalah scan SK in passing dan simpan dalam format JPG, JPEG, PNG, atau GIF. Ukuran file harus antara 200 KB hingga 1 MB, jangan lebih dan jangan kurang. Kasus yang keenam yaitu data dalam SK in passing sudah berubah. Nah, karena dinamika pendidik, data dalam SK in passing bisa saja sudah mengalami perubahan. Semisal, di dalam SK in passing, satuan pendidikannya masih tertulis di MI Miftahul Falah. Padahal pendidik tersebut saat ini telah melakukan mutasi ke MI Al-Hidayah. Atau bisa terjadi jenis mata pelajaran yang tertulis dalam SK in passing tidak sesuai dengan mata pelajaran sertifikasi. Nah, satuan pendidikan mana yang harus ditulis? MI Miftahul Falah atau MI Al-Hidayah? Solusi dari masalah ini adalah tulis data sesuai dengan yang tercantum dalam SK in passing. Nah, artinya datanya ntar jadi nggak sesuai. Nah, untuk urusan perubahan data atau mengganti sesuai yang benar, nanti menggunakan proses ajuan perubahan data atau S12. Namun, setelah masa verbal in passing 2023 ini selesai. Berikutnya kasus yang ketujuh, data dalam SK in passing salah. Nah, banyak pendidik yang kaget karena saat menerima SK in passing, ternyata data yang tertulis di dalamnya terdapat kesalahan. Semisal, kesalahan penulisan pada tanggal lahir. Contohnya, 11 Desember 1979 ditulis 12 November 1979. Kesalahan penulisan nama madrasah ini juga sering terjadi, yang seharusnya MTS Al-Islah
tertulis MTS Al-Islam. Yang mana yang harus ditulis? Sesuai yang tertera di SK ataukah yang sebenarnya? Solusinya adalah tulis data sesuai dengan data yang benar. Berikut hasil screenshot jawaban CS. Siap. Kasus yang ke-8. Tidak ada pilihan guru kelas. Saat memilih jenis guru dalam isian verbal in passing, tidak tersedia pilihan guru kelas MI dan guru kelas RA. Yang tersedia hanyalah guru mata pelajaran, guru BK, dan guru BK-TIK. Bagaimana bagi guru kelas RA dan guru kelas MI? Apa yang harus dipilih? Nah, dalam hal ini solusinya adalah pada awal-awal dibukanya fitur verbal in passing, pilihan yang muncul memang hanya 3 jenis guru. Ketiganya adalah guru mata pelajaran, guru BK, dan guru BK-TIK. Namun, mulai Rabu siang, admin Simpatika Pusat telah melakukan eskalasi atau penambahan pilihan menjadi 4 jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru BK-TIK. Tetapi punya saya kok masih 3 pilihan saja. Kalau yang muncul masih tetap 3 pilihan, yaitu tanpa adanya guru kelas, dimungkinkan karena cache browser komputer. Lakukan hal seperti yang tertera pada solusi yang keempat, yaitu bersihkan cache browser, gunakan browser lainnya, gunakan mode penyamaran pada browser, dan gunakan komputer atau laptop lain. Kasus yang ke-9 yaitu riwayat in passing di portofolio tetap kosong. Nah, verbal sudah berhasil, S31A sudah disetor ke admin kabupaten atau kota, bahkan S31B sudah diterima. Tetapi riwayat in passing di portofolio masih tetap kosong. Dalam masalah ini, solusinya adalah kasus tersebut sebenarnya bukan sebuah masalah karena data riwayat in passing akan terisi otomatis jika verbal tersebut telah disetujui oleh admin Ditjen Pendis Kemenak Pusat. Dan itu tentunya memerlukan waktu karena verbal in passing ini dilakukan secara berjenjang mulai dari admin Penma Kabupaten atau Kota, admin Kanwil Kemenak, dan admin Dirjen Pendis Kemenak Pusat. Sehingga solusi dari kasus tidak munculnya data riwayat in passing di portofolio ini hanyalah satu, yaitu sabar. Rekan-rekan guru, operator madrasah, dan kepala madrasah se-Indonesia, itulah 9 kasus atau permasalahan yang muncul dalam verbal in passing dan solusi pemecahannya. Semoga bermanfaat. Salam Simpatika. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.